Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah, bro. Alhamdulillah. Kedinginan. Ini alhamdulillah, Dingin. rizki Allah bertaburan di mana-mana, berkahnya diturunkan di seluruh penjuru bumi. Nah, sayang bumi kita tidak mampu menampung berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuang begitu saja ke sungai dan lautan sehingga itu mereka mencari jalan sendiri lalu mampir ke rumah dan tempat tinggal kita. Ya, artinya memang karena kita ya yang membiarkannya. Mudah-mudahan ya tidak terjadi musibah yang lebih besar dari apa yang sudah kita alami pada masa ini. Ibu-ibu, apa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di awal tahun baru. Walaupun rasanya sama aja kalau kita mah kapan Iya, juga, sama aja, Pe. kapanpun hatiku senang ya. Dulu senang, sekarang senang, kapanpun hatiku senang bisa bertemu, berkumpul kembali dengan ibu-ibu, bapak sekalian untuk melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, kita sudah mulai membahas pelajaran baru. Pelajaran kita dengan tema Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, ya, pelajaran kita yang ke-18. Ya, ibu-ibu sekalian, pelajaran 18 kita sudah mulai dengan pemahaman, pendalaman makna, ungkapan, kata-kata pokok pada pelajaran tersebut. Nah, hanya saja pada pertemuan kita sebelumnya, kelihatannya kesabaran di akhir tahun itu semakin kuat, sehingga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan waktu itu belum membagi pemahamannya untuk ayat kedua yang menjadi kajian pokok kita pada pelajaran ke-18. Tentu kita tidak pernah lupa dan mudah-mudahan kita selalu bisa meneladani sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, contoh yang bisa dijadikan sebagai panutan apapun kondisi hidup yang kita rasakan. Karena perjalanan hidup beliau penuh dengan ujian, penuh dengan kesyukuran, walaupun demikian, kepatuhan, ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas, tidak pernah terputus walau sedetik pun. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu, bapak sekalian, selalu menjadi hamba Allah yang beribadah kepadanya dalam kondisi, dalam suasana hati dengan warna-warni kehidupan yang kita alami. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan kesempatan yang kita miliki pada kali ini dengan semaksimal mungkin untuk mengembangkan, melatih lagi pemahaman kita untuk menjadi modal bagi kita memahami kalamullah lebih lanjut. Untuk itu, mari ibu-ibu bapak sekalian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kesabaran, kesyukuran, istiqomah di dalam usaha baik ini, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, langsung kita baca kajian kita, ayat yang akan menjadi fokus bahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ali Imran 104 dan Ali Imran 110. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
waltakun ولتكن minkum منكم ummatun أمة yad'una ilal يدعون khairi wa ya'muruna bil ويأمرون ma'ruf wa بالمعروف yanhauna 'anil وينهون munkar munkar. wa ulaika وأولئك humul muflihun. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana آمن ahlul أهل kitabi الكتاب lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, itu dia ibu-ibu, Bapak sekalian, ayat yang akan menjadi fokus kajian kita pada pelajaran ini. Mari coba kita ingat ya, apa pelajaran baru yang kita dapat pada pelajaran kita yang ke-18 ini. Yang pertama, ibu-ibu ingat bahwa wal takun itu ada 3 kata. Kata pertama ada wa, kata yang kedua ada lam. Kemudian yang ketiga ada takun. Takun itu mudhari ya, ilmu kita sebelumnya, lalu memiliki makna perintah karena didahului oleh lam yang mengindikasikan makna perintah. Ya, perintah ya, awalnya mudhari tidak bermakna perintah, ini bergeser maknanya menjadi semacam semakna dengan amr. Karena itu lam yang menjadi faktor, yang menjadi penyebab ya, atau yang menjadi penanda itu dikenal dengan lam amr. Itu yang kita pahami pada pelajaran kita sebelumnya. Kemudian berikutnya ibu-ibu, Bapak sekalian, kata ummah ya, kata ummah ini kalau dilihat dari katanya, dari lahiriahnya, ibu-ibu, Bapak sekalian, ini mu'annas. Ya, ummah dilihat dari lahiriahnya itu ummah, itu mu'annas. Karena itu ada takun, ya, ada takun ya dengan domirnya hiya. Namun ketika kita lihat ya bahwa ummah itu bermakna banyak, ya, bermakna banyak, yang termasuk di dalamnya adalah ada yang mudzakkar, ada yang mu'annas, maka yang dimunculkan adalah banyak dan mudzakkar. Karena itu kita lihat ibu-ibu bapak sekalian, kata fiil sesudahnya itu yad'una. Ummatun yad'una. Tapi kalau wal takun ummah, ya, wal takun ummah yad'una ilal khair. Nah, ketika berhimpun antara mudzakkar muannas, yang dimunculkan adalah yang mudzakarnya. Ya, umpamalah seumpama itu mudzakkar itu akan menjadi tameng pelindung bagi yang muannas. Kalau terjadi peperangan, maka para mudzakkar ini yang akan berada di barisan terdepan untuk melindungi yang muannas. Kemenangan bagi mudzakkar adalah kemenangan bagi yang muannas juga. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini ada 2 kata. Ada ya'muruna, ada 2 kata yang secara langsung berkebalikan makna yang kita kenal dengan istilah antonim. Ada ya'muruna, lawan katanya yanhauna. Ya, yanhauna. Karena itu ibu-ibu sekalian, nanti kita akan menemukan bahwa ya'murun apa maknanya ya'murun? Menyuruh, Ya, memerintah, sedangkan yanhauna apa maknanya? mencegah, melarang. Mencegah, melarang, lawan kata. Karena itu ibu-ibu, Bapak sekalian, nanti kita akan sampai ya pemahaman kita. Kalau ada fiil yang bermakna perintah, yaitu namanya fiil amr, maka sebaliknya gitu ya, maka sebaliknya ada juga fiil yang bermakna melarang. Nah, pakai apa? Sudah kita pernah pelajari dulu, pakai la. Nanti kita akan menemukan bahwa ada la yang bermakna larangan, dulu kan cirinya sudah, yang bermakna tidak, cirinya juga sudah. Nah, nanti kita akan mempelajari apa namanya, ya, bukan sekedar maknanya, tapi apa juga maknanya. Yanhauna, ya'muruna, lawan kata, kemudian al-ma'ruf, lawan katanya adalah al-munkar, ya. Ada semakna dalam hal bahwa kata ma'ruf dan kata mungkar di sini berbeda karakternya dengan al-ma'ruf, walaupun dia bermakna kebaikan, berbeda dengan al-khair.
Berbeda dengan makna al-khair dalam penekanan maknanya. Kalau al-ma'ruf di situ adalah kebaikan yang dikenal oleh nalar, oleh akal, dan oleh agama. Sedangkan al-khair adalah kebaikan yang lebih tinggi lagi maknanya. Yang bisa jadi itu akal manusia belum bisa menangkap bahwa di situ ada sisi baiknya. Sisi baiknya. Termasuk misalkan kita percaya kepada qada dan qadar Allah, itu kalau dalam pemahaman akal manusia belum tentu bisa sampai ke sana ya. Sehingga dalam kenyataan hidup ini bahwa ada orang kaya, ada juga orang miskin, itu bagian dari qada dan qadar, itu adalah mempercayainya itu al-khair. Tapi kalau al-ma'ruf ya tentu kalau berdasarkan logika itu berbeda lagi ceritanya. Al-mungkar sebagai kebalikannya. Kalau al-ma'ruf kebaikan yang dikenali akal dan oleh agama, al-mungkar juga demikian. Keburukan yang sudah dikenali oleh akal manusia dan oleh agama sekaligus diperkuat. Jadi posisi agama untuk hal-hal yang bisa dikenali sisi positif dan sisi baiknya, itu posisi agama untuk meneguhkan. Kenapa perlu diteguhkan? Karena namanya juga akal, namanya juga nalar, bisa jadi suatu saat akal manusia, nalar manusia berubah. Sehingga apa yang dulu dikenal baik, itu bisa jadi kemudian hari dianggap sebagai sebuah keburukan. Ya, contoh sederhana ibu-ibu, bapak sekalian, dulu hampir ya kita katakan bahwa mayoritas manusia itu mengakui bahwa ya pernikahan yang ideal itu adalah antara laki dan perempuan. Akal manusia berkata begitu, nalar manusia berkata begitu, agama juga meneguhkan demikian. Tapi zaman sekarang, itu ada beberapa negara yang sudah melegalkan dan menganggap itulah yang merupakan sebuah kebaikan. Atas nama hak asasi manusia, atas nama yang lain-lainnya. Wa ulaika humul muflihun. Berikutnya kuntum. Ibu-ibu, Bapak sekalian, diingat-ingat bahwa kuntum ini seakar dengan kata takun, seakar kata dengan kana. Ya, seakar dengan kata kana. Kita sudah bahas beberapa makna terkait dengan kana, mudah-mudahan diingat ya, ibu-ibu apa sekalian, di antara makna kana adalah untuk menegaskan ketika dia berkaitan dengan sifat. Ya, ketika berkaitan dengan sifat. Karena itu kuntum ada khairnya, kana juga ada khairnya. Kata ukhrijat kita mendiskusikannya ya, kita ukhrijat kita diskusikan panjang ya pada kesempatan kita sebelumnya, dari khoroja kemudian menjadi akhroja, kemudian menjadi ukhrija, kemudian menjadi ukhrijat. Diingat-ingat ya, faktor-faktor ya atau sisi-sisi kebahasaan yang kemudian mengarahkan bentuknya menjadi demikian. Termasuk juga yang awalnya dari maknanya keluar, kemudian menjadi mengeluarkan, kemudian dikeluarkan, sampailah akhirnya diskusi kita sampai pada makna diutus, dikirimkan. Pakai ilmu apa? Ilmu Pak Pos. Yang akhirnya teka-teki terakhir pada kesempatan tahun lalu itu dipecahkan oleh Bu Fatimah. Ketika bicara tentang bagaimana untuk menyampaikan surat kepada penerimanya, dikeluarkan, dikirim lalu dikeluarkan dari mereka. Oke, berikutnya ta'muruna bil ma'ruf, pengulangan dari ya'murun dengan bentuk yang berbeda, yanhauna diulang dalam bentuk yang berbeda, tanhauna, karena ini konteksnya untuk antum ya, untuk antum mu'minuna billah. Nah, berikutnya ada lau ya, ada lau dan lakana. Lakana ini kana penegasan dikaitkan dengan sifat, kemudian la juga merupakan penegasan. Karena apa? Karena itu adalah makna yang cocok. Ya, makna yang cocok untuk konteks yang sedang kita bahas ini. Baik, ibu-ibu apa sekalian, seumpama ada yang pemahaman yang belum kembali, boleh kita recall lagi, boleh kita diskusikan kembali, ibu-ibu apa sekalian. Seumpama bukan pemahaman lama yang pergi kemudian belum kembali, tapi seumpama ada pertanyaan baru terkait dengan makna dasar dari kandungan Ali Imran 104 dan 110, boleh itu yang menjadi modal dasar kita untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Dipersilahkan ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ada yang ingin dikonfirmasi. Namun, jika pemahaman yang sudah kita dapatkan
dan itu sudah dikembangkan untuk menjadi dasar untuk berbagi pemahaman, maka kita bisa langsung melangkah. Kegiatan kita berikutnya adalah kita akan lanjutkan dengan sesi berbagi apa yang sudah dimengerti. 110. 110, Pak. Ya, silakan. Bu Fatimah, silakan. Oh, Bu Fatimah. 110, Pak Guru ya. Boleh, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian umat yang paling baik yang diutus kalian umat yang paling baik yang diutus untuk manusia. Kalian menyuruh pada kebaikan dan melarang kemunkaran kepada Allah dan kalian beriman kepada Allah. Sampai situ dulu, Pak Guru. Iya, oke, bagus. Silakan yang lain. Boleh saya, Pak Guru? Silakan, Pak Hamid, silakan. Kalian sungguh umat yang terbaik, yang paling baik, yang diutus untuk masyarakat. Kalian menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, dari kejahatan, dari keburukan. Dan kalian beriman kepada Allah. Iya. Seandainya. Sampai situ. Oke, boleh dilanjut, silakan. Seandainya ahli kitab beriman, niscaya itu adalah yang terbaik bagi mereka. Sebagian mereka beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Iya, oke, bagus. Oke, yang berikutnya silakan Bu Fauzia. Boleh Bu Farida, Bu Susi, silakan. Apa yang bisa dipahami? Diulang ya, Pak? Ya, silakan. Kalian Bukan diulang, adalah silakan sesuai dengan sebaik- pemahaman masing-masing. Oh, kalian adalah sebaik-baik umat yang yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Watu'minuna billahi. Dan kalian beriman kepada Allah. Sudah, Pak? Iya, sudah boleh. Mau dilanjut juga mangga. Kalaupun ahli kitab beriman, itu adalah kebaikan bagi mereka. Di antara mereka, tunggu, apa sih? Pak, lihat buku nggak kelihatan. Di antara mereka yang beriman, kebanyakan orang-orang fasik. Iya, oke, baik. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Oke, baik. Yang lain ada? Coba ya, Pak Guru. Silakan. Kalian benar-benar umat terbaik yang diutus untuk manusia. Kalian perintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Dan kalian percaya kepada Allah. Seandainya ahli kitab beriman, niscaya mereka lah terbaik. Sebentar. Bagian kecil dari mereka bagian kecil dari orang mukmin, sedangkan
kebanyakan dari mereka orang-orang fasik. Iya, baik. Ini ada pemahaman yang kita perlu konfirmasi dari segi kesesuaiannya dengan teksnya ya. Niscaya mereka yang terbaik. Gitu. Dari mana pemahaman mereka yang terbaik? Mereka yang terbaik. Ada tadi terdengar pemahaman niscaya mereka yang terbaik gitu. Ini Pak, sebentar. Kemarin itu karena penegasan ya Pak ya, karena adalah Yang mana penegasan yang ditegaskan apa? karena sama ada kata sifat. Betul, betul. Foir sih. Karena apa itunya? Jenisnya? Madin. Jenis katanya? Fi'il madin. Fi'il Oke. madin. Domirnya apa? Domirnya? Domirnya huwa. Iya. Kemana rujukannya? Ke orang-orang kitab. Ahli kitab. Oke. Ahli kitab tunggal apa jamak? Ahli kitab. Ahlul kitab. Ahlul kitab. Tunggal Pak. Ya, jadi nggak cocok. Nggak cocok. Karena apa? Karena ahlul kitab itu banyak. Oke. Karena yang lebih cocok untuk merujuk kepada ahlul kitab adalah hum. Jadi karena itu huwa tunggal, kemana rujukannya? Keimanan. Gitu. keimanan. Niscaya keimanan itu, ya keimanan ya, yang terbaik bagi mereka. Jadi ada beda ya pemahaman makna ketika kita mengatakan mereka yang terbaik dengan keimanan adalah yang terbaik bagi mereka. Pak, berarti saya tadi pakai walaupun nggak pas ya Pak ya? Ada ini karena kalau walaupun itu kan ada makna ini ya, ada makna ini ya, ada makna penegasian ya, penolakan ya. Kalau Iya, dalam bahasa Indonesia. Ada kayak semacam Penolakan ya, penolakan ya dalam pengertian adanya walaupun hujan turun, gitu kan? Walaupun hujan turun, kami tetap berkerumun. Nah, misalnya gitu itu ya. Jadi ada penegasan. Gitu. Nah, tapi di sini ada lau di sini itu kan ada ungkapan yang bermakna perandaian. Ada makna perandaian. Ya kalau ini ya dan itu artinya apa namanya? Kalau itu kan seperti kalau bahasa Inggris tuh I wish ya, I wish gitu ya. Kira-kira seperti itu kan, sebuah pengharapan yang tidak terbukti. Kenapa? Ini kan andaikan ini bicara keseluruhan ya, andaikan seluruh. Jadi ada makna banyak ya di sini ada. Andaikan seumpama seluruh ahlul kitab beriman, niscaya, bagus ya bahasanya, niscaya itulah yang akan menjadi, niscaya itulah yang terbaik, niscaya itulah yang terbaik bagi mereka. Tapi kenyataannya bagaimana? Itu memang betul kenyataannya memang ya tidak seperti yang tadi ya, tidak seluruhnya, tapi sebagian ya, sebagiannya. Kalau berkatakan sebagian kita masih ingat ya, kalau min diikuti jamak itu kan bermakna sebagian ya. Itu yang kita ingat sebagian banyak apa sebagian kecil kalau begitu? Sebagian kecil. Ya, tapi sebagian kecil di antara mereka itu menjadi beriman atau sebagian kecil ya yang beriman
Atau bahasa kita hanya sebagian kecil, karena ada penegasan ya, karena ini struktur dasarnya kan al-mu'minuna minhum. Al-mu'minuna minhum. Yang percaya hanya sebagian kecil saja dari mereka. Wa aktsaruhumul fasikun. Sedangkan gitu ya. Sedangkan yang terbanyak dari mereka, atau bahasa kita kemudian kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik. Jadi kalau lihat dari konteksnya, al-fasikun di sini apa kira-kira maknanya? Ibu apa sekalian? Kafir, Oke, Fasik. bagus. Fasik yang kafir, Ya. tidak kafir. taat. Ya, ini cocok ya, karena di sini ada kata al-mu'min gitu. Mukmin kan percaya. Ya, Tidak mukmin percaya berarti al-fasik di sini sebagai percaya. lawannya. Tidak percaya. Iya, tidak percaya. Lebih banyak dari mereka yang tidak percaya. Pak, ahlul kitab ini apakah orang-orang yang beriman, Pak? Yahudi, Nasrani dan Yahudi. Ya, Ahlul ahlul kitab ini dalam pemahaman umum ya, dalam pemahaman umum atau pemahaman mainstreamnya ini merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Nasoro dan Yahudi. Yahudi dan Nasrani. Itu sebagai bentuk penghormatan dan sekaligus sebagai bentuk sindiran. Sebagai bentuk penghormatan sekaligus sebagai bentuk sindiran. Kenapa yang dimunculkan adalah Alkitab? Alkitab dalam pengertian di sini adalah kitab wahyu. Itu artinya kita dengan mereka itu kan, kalau dalam bahasa banyak orang, kita itu bersaudara, ya, sama-sama dari gitu ya, sama-sama mewarisi keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga nanti ada yang menyebut itu ya, ada Ibrahimik ya, Ibrahimik sampai-sampai ada yang mau membuat agama baru, agama Ibrahimik, yaitu artinya agama yang menghimpun biar nggak bertengkar katanya, Yahudi, Nasrani dan Muslim. Udah, jadi merujuk aja ke agama yang semula yaitu Ibrahim. Itu artinya ya secara secara logika ya itu idenya bagus ya, logika untuk menghentikan terjadinya pertikaian, perpecahan, permusuhan ya, atas nama agama. Tapi secara teologi dan secara sosial kan nggak memungkinkan terjadi. Karena kan tidak berada pada satu bentuk penerimaan yang berbeda. Artinya apa? Umat Islam mengambil posisi meyakini bahwa ini adalah revisi untuk sebelumnya, sehingga kalau yang sebelumnya sudah direvisi, ya tidak usah dipakai edisi lama, karena ada edisi sempurnanya. Edisi lama tidak usah digunakan, otomatis kan ada di sini. Sementara yang Yahudi tidak menerima dua ini adiknya. Yang saya maksud adik di sini kan Nasrani dan Muslim. Karena Yahudi secara sejarah, perjalanan sejarah lebih dahulu hadir. Ya, tidak menerima duanya, kan nggak ketemu juga. Sementara Nasrani itu kan sebagai bentuk penolakan terhadap Yahudi dan tidak menerima adanya Muslim. Jadi posisi sih memang ya bentuk ya ajakan yang bisa itu Islam sudah menawarkan ya, bahwa kita tidak boleh saling mengganggu dan mari kita berpegang teguh untuk satu kata yang sama, yaitu bahwa kita hanya menyembah Tuhan, gitu kan, sebenarnya jalan aman. Ya silakanlah, masing-masing punya keyakinan, punya konsep masing-masing tentang ketuhanan, tapi komitmennya di sana. Saling mengoreksi, saling mendiskusikan, saling mengkonfirmasi tentang konsep ketuhanan. Itu yang saya pahami ya Bu Fauziah tentang ahlul kitab ini, Yahudi dan Nasrani. Walaupun nanti diskusinya akan panjang ya, dalam pengertian di antara pertanyaan yang muncul. Apakah Kristen itu Nasrani? Apakah Kristen itu Nasrani? Itu di antara pertanyaan yang sering muncul. Kemudian yang kedua, apakah Yahudi itu bisa diyakini di luar dari garis kebangsaan, artinya bangsa Jews ya, selain Jews, apakah mereka bisa disebut sebagai Yahudi? Itu di antara pertanyaan yang muncul. Itu ya nanti pada momen yang cocok lah ibu-ibu
Bapak sekalian nanti bisa membahas, menindaklanjuti, memperdalam pemahaman tentang itu. Nah, tapi kita kembali ke pemahaman yang standar, yang dasar, itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Mengapa dia disebut dengan ahlul kitab? Sebagai bentuk penghormatan, pada saat yang sama juga saya memahami itu sebagai bentuk sindiran. Sebagai bentuk sindiran bahwa seumpama kitab itu ya yang benar-benar diturunkan kepada Nabi, berarti di sini konteksnya adalah Nabi Musa, Nabi Isa, itu diikuti dan dipatuhi, maka itu akan mengantarkan kita untuk berhimpun di dalam rumah besar umat Islam ini. Gitu. Ada lagi ibu-ibu apa sekalian yang bisa kita diskusikan? Atau mungkin ada yang mau berbagi pemahaman? Baik, ibu-ibu sekalian, jika itu sudah, kita lanjutkan berikutnya dengan coba ya, ini dijodohkan sebagai bentuk latihan awal melihat tingkat pemahaman kita sekaligus untuk memperkuat kosakata. Jadi memperkuat mufrodat dan untuk melihat pemahaman kita, mengkonfirmasi pemahaman kita terkait dengan terkait dengan kandungan dari ayat yang sudah kita kaji. Ya, mohon bersedia untuk berbagi ya ibu-ibu, bapak sekalian yang belum tadi ya, yang belum mengambil jatah baiknya di sesi awal tadi. Ya, berarti selain Pak Hamid, selain Bu Fauzia, selain Bu Mute, ya mohon dipersilahkan untuk mengambil bagian sehingga kita akan selalu dipersatukan di dalam. Selain Bu Fatimah juga tadi sudah ambil bagian. Saya Pak. Ya, silakan Bu Susi yang mengawali. Ahlul kitab al-Yahudu wan Nasoro. Iya, oke, bagus. Ini dia tadi itu Pak Saya ya, Pak Guru. Yahudi dan Nasrani ya Pak ya. Nah, berikutnya silakan. Saya Pak Guru. Silakan Bu Kana. Al-Ma'ruf A'mal Solihat. Iya, coba dibaca ulang A'malan Bu. solihat. Hah? Al-Ma'ruf ke A'malan solihat. Coba al-a'mal terus A'malat al A'malas al gitu ya. solihat. Al-a'mal Al-a'malas solihat. ada alif lamnya, gimana alif lamnya? Al-a'malas solihat. Ya, Nah, kedua kalau ya. ini ya, kalau ini di ujung ini kalau tidak dibaca itu bunyinya seperti bunyi H. Solihah. Iya, Ya, karena itu bentuknya kan dua ya. Dia Iya, dia solihah. terucap seperti ta, pada kondisi tertentu dia terucap seperti H. Karena itu kalau taknya Iya. ditutup kan seperti H, dia kan H gitu. Ya. Jadi itu cara melambangkannya. Jadi kalau dia tidak diucapkan, diwakofkan ya bahasanya itu dia terucap diwakaf seperti solihah, ya. huruf H. Nah, kalau dia diucapkan ada domah, ada fathah, ada kasrah, ada aiu-nya digabung, maka dia seperti membaca seperti ta. Iya. Jadinya gimana, Bu? Al-a'mal solihah. Iya, al-a'mal as-solihah. Iya, oke, berikutnya silakan. Saya Bu Yurlis. Silakan Bu Yurlis. Al-munkar, asyar, wassayiat. Iya, oke, bagus. Oke, berikutnya silakan. Pak Guru. Ya, silakan Bu Ida. Ummah al-muslimun kulluhum. Iya, oke, bagus. Itu sesuai dengan yang tadi ya. Ya, sesuai dengan pemahaman yang ada dalam itu ya, Bu Ida ya, dalam teks ayat ya.
bahwa yang dimaksud dengan ummah adalah al-muslimun kulluhum gitu ya. Pak Guru, ayatnya enggak ada di buku saya, Pak Guru. Saya jadi sedih hati saya. Ayat Diskusi yang yang tadi tadi, Bu. enggak. Baik, mari kita lihat ya ibu-ibu, Bapak sekalian, pemahaman yang sudah didapatkan dari apa yang sudah kita baca tadi ya. Apa yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah ahlul kitab. Ahlul kitab di sini dimaksudkan dengan al-Yahudu wan Nasoro. Ya, tadi sudah kita bahas ya, sudah kita bahas alhamdulillah. Al-ma'ruf di sini dipahami semakna dengan al-a'mal as-solihah. Apa maknanya? Al-a'mal as-solihah. Perbuatan baik. Perbuatan yang baik. Baik. Yang bermakna yang baik yang mana? As-solihah. As-solihah, mudzakkar atau muannats? Muannats. Apa yang baik di sini? Perbuatan. Amal. Perbuatan. Dengan demikian, ya, dengan demikian dari segi keselarasan dalam bahasa Arab, al-a'mal ini mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Muzakkar ya. Apakah cocok begitu? Tidak. Muannats, Pak Guru, karena Kalau itu kan dilihat, jamak. kalau dilihat gitu kan, gitu. Yang disebut yang baik adalah al-a'mal, yang baik itu muannats gitu. Iya, muannats. Ini seperti kita berkata begini, wah cowok itu cantik banget, nah gitu jadinya kalau gitu bahasa tuh. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab kan satu kata yang bentuknya sifat itu bisa mudzakkar, bisa muannats. Kalau bahasa Indonesia kan nggak punya ya, nggak punya contoh seperti itu. Tapi kalau di konteks-kontekskan, dikait-kaitkan dengan bahasa Indonesia, kira-kira begitu jadinya. Wah, cowok itu cantik banget. Atau sebaliknya, wah, cewek itu ganteng banget gitu. Gitu. Saya menduga bahwa ibu-ibu, bapak sekalian ini masih belum terbiasa untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua mu'annas itu pakai ta marbutoh. Itu tuh. Karena kelihatannya kita memang sejarah kita belajar itu mungkin dulu ya. Guru-guru kita karena ingin menyederhanakan persoalan dan kita juga kurang kritis karena memang kurang bahan ya untuk mendiskusikan. Jadi ketika ditanya apa itu mudzakkar, apa itu muannats, jawabannya begitu, muannats tak marbutoh gitu. Gitu. Padahal kalau kita ingat-ingat ilmu kita tentang mudzakkar dan muannats, sudah apa belum kita bahas itu? Sudah ya kemarin. Sudah Pak, sudah. Sudah kan ya? Sudah ya, sudah. Dah kita. Yang bahkan dulu sekali ya di awal ya di buku 1 kita sudah menyampaikan hal itu. Tapi kan memang jarang ya, jarang menjadi isu ya, jarang menjadi isu. Ini nggak ada yang memviralkan, nggak ada yang memviralkan, tidak ada yang memviralkan. Jadi dia tertutup gitu kan, tergantung ininya kasusnya. Kita katakan dulu ada apa ilmu kita dulu, jamak bukan manusia dianggap muannats. Nah gitu dia. Ini amal sehingga itu beda dengan amal tunggalnya, amal solih, amalan solihan kan gitu, ilman nafi'an, amalan solihan ya, al amal as-solihah ya. Oke, itu. Kemudian berikutnya al mungkar sebagai lawannya gitu ya, asyar wasaiat. Ini kalau diingat-ingat nih, Bu Fauziah pernah nanya itu. Apa bedanya antara syar dengan sayiat?
Apa dulu Bu Fauzia? Waduh, saya itu kan kesalahan ya Pak ya. Nah, Saya kesalahan, kejelekan, keburukan. Terus kalau syar? syar, nah lu Ibu-ibu yang lain apa? Asyar? Asyar keburukan. As-sayyi'at? Buruk. yang keburukan untuk itu ya. Sayyi'at itu dosa kecil kalau nggak salah Pak Guru. Oh Yang iya, baik. Zunubi yang dosa besar. Iya, junubi Zunuba. itu Pak. Syar. Iya. Sama apa itu dosa? Iya. Ini kalau dilihat dari segi bunyi ini ya, lebih berat lah ibu-ibu sekalian menyebut asyar. Iya. Asyar. Ya. Ada orang bilang itu sin gede, sin tapi gede. Oh jadi kesalahannya lebih gede gitu. Gede itu syar. Sayyi'at kan itu kan dosa-dosa ya. Yang kecil, tapi kalau kecil digabung ditabung-tabung jadi besar juga. Jadi gunung. Ya. Ya, berikutnya ummah ini dipahami maknanya al-muslimuna kulluhum. Gitu ya. Al-muslimuna kulluhum. Tadi apa? Ayatnya tadi bicara tentang ummah, pertama kali muncul apa? Dalam konteks ayatnya mengatakan apa? Khairun kuntum khairan ummah. Linnas. Ayat 110. Kuntum khairan Walaupun ummatin ukhrijat linnas. walaupun minkum ummatun tad'una. Bagian itu. Apa tadi? Sebagian umat mengajak pada Bagian kebaikan. Iya. Hendaklah sebagian Jadi ada pemahaman itu ya, jadi ada pemahaman kan minkum gitu ya, tadi ada wal takum minkum. minkum, Kalau minkum ya. kan sebagian. Sebagian Jadi dari ada kemungkinan jawabannya adalah yang ba'dul mu'minin gitu ya. Ba'dul mu'minin. Tapi ayo kita cek ya, kita cek ibu-ibu sekalian. Kita cek. Ba'dul mu'min. Iya, yang dianggap lebih cocok untuk ummah di situ adalah ba'dul mu'min. Iya, baik. Oke. Bisa jadi ummah ini yang dimaksud yang kedua gitu ya. Kuntum khairu ummatin. Nah, itu seluruh ya. Tapi kenyataannya memang yang namanya khairu ummah terbaik itu sebagian. Ya tidak serta-merta gitu ya, tidak serta-merta. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian pemantapan, penguatan untuk makna yang kita miliki. Selanjutnya mari kita bahas ke mufrodat ya ibu-ibu sekalian, mufrodat yang diprogramkan untuk pelajaran ini. Ya. Yang pertama adalah yad'una ilal khair. Apa maknanya? Menyuruh mengajak kepada kebaikan. Ya. Kata al khair ini ibu-ibu sekalian, ini ya Allah. Ada problem. Ada problem berpisah dia ya. Kata khair anggap aja nyatu ya, anggap aja menyatu atau coba saya. Terlihat ya ibu-ibu sekalian, khair? Lihat. Ya. Khair itu bisa bermakna kebaikan. Nah, kalau dia bermakna kebaikan, kira-kira khair ini bentuk berapa? Masdar bentuk 3. Ya, bagus. Mute bagus ya. Masdar bentuk 3. Karena dari segi maknanya. Kebaikan, kesejahteraan, keberuntungan, berderma, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, khair. Contoh dalam kalimat. Nah, contohnya coba dibaca. Orang yang beriman
Apa maknanya? Orang-orang yang Orang yang beriman beriman kepada kebaikan. Menyeru Mereka kepada menyeru kebaikan. kepada senantiasa kebaikan. Iya. kepada kebaikan. Selain kebaikan itu bisa bermakna kesejahteraan, Kesejahteraan, bisa bermakna keberuntungan. keberuntungan, bisa juga berderma. Itu. Derma itu kalau dalam bahasa Inggris apa? Ada yang ingat apa istilahnya? Yang saya ingat ada kata charity gitu. Dalam bahasa Arab itu istilahnya itu ada khairiyah. Ada makna khairiyah. Yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, khair bisa bermakna lebih baik, bisa juga bermakna paling baik. Itu kira-kira kalau begini, bentuk berapa kalau maknanya demikian? Bentuk 4. Iya, bisa bentuk 4. Oke. Nah, contoh, coba dibaca. Al-ilmu khairun minal mali. Minal mal. Iya, apa maknanya kira-kira? Ilmu lebih baik dari daripada harta. harta. Iya, ilmu lebih baik daripada harta. Nah, ini kebijakan yang diajarkan oleh orang-orang bijak. Al-ilmu khairun minal mal. Nah, di sini bermakna apa khairnya? Lebih baik. Lebih baik. Iya. Karena ada min ya, masih ingat ya ada min ya. Ada min ya. Kalau min kan berarti kurang, kalau ada kurang ada lebih gitu, karena lebih baik. Kalaupun kita tidak ingat itu, konteks akan membantu kita untuk memahami makna yang cocok. Kita bandingkan dengan contoh berikutnya. Silakan dibaca. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya. Coba ibu-ibu sekalian, kalau ada ungkapan yang belum terpahami, oke, boleh ya. Coba dikenali Bu Kana, anfa'uhum kira-kira gitu. Anfa'uhum kira-kira itu satu kata apa lebih dari satu? Kita bisa mulai dari situ. Lebih dari satu. Nah, kira-kira ada berapa kata itu? 2 kali ya. Yang Anfa'u pertama sama apa, hum. Bu? Anfa'u Oke, bagus. dan hum. Bagus. Coba diingat-ingat, kira-kira adakah yang bisa membantu untuk memahami? Manfaat ya. Oke, bagus. Keren. Udah. Nah, Manfaat. apa? Bermanfaat ya. Iya, Nah, manfaat. kan sifat ya kalau dalam bahasa Indonesia itu ya Sifat. bermanfaat gitu ya. Nah, ketika diawali dengan hamzah, kira-kira ada makna apa? Paling biasanya sih. Ya, gitu. Paling. Ini luar biasa ini. Kita luar biasa. Kita sih sudah sering ya. Lupa ya. Nah, coba Bu Kanah digabung nih sekarang. Apa jadi maknanya? Manusia yang paling baik pakai adalah kali ya, paling enak. Boleh. Adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, manusia gitu. Gitu. Gak enak ya bagi manusia. Ya, digantilah dengan yang enak, misalnya apa? Manusia yang paling baik. Orang ya. Ini Ya, aja paling coba nggak pakai Bu bagi Fauziah manusia. gimana jadinya kalau pakai orang? Apa tadi? Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, bagus. Bagi Yang lain? sesama, bagi sesama. Sebaik-baik manusia. Bagaimana Bu Ida? Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Mereka yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Bagi Bagus. Yang sesama lain? enak ya sebenarnya, bagi sesama. Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Iya, oke, bagus. Ada lagi yang lain? Iya, baik. Itu jadi
Khair itu bisa memiliki 3 makna yang tadi ya. Yang pertama kebaikan, yang kedua lebih baik, kemudian yang ketiga bermakna paling baik. Tapi coba ibu-ibu, Bapak amati, ada perubahan nggak di dalam bentuknya? Khairun sama khairun. Ketika dia bermakna kebaikan, ketika dia bermakna lebih baik, ketika dia bermakna paling baik, ada perubahan nggak dari segi bentuk? Ada Yang Yang ada kebaikan. alif. Kalau yang bermakna kebaikan, kebaikan bagaimana? Ada ada al alif khair. lam. Alif Ada lam. alif lam. Ada al khair. ada Bukan alif. bukan alif lam, salah. iya alif lam. Kalau alif Ya. lam itu bisa ada, Bukan. bisa tidak. Itu kan tidak menjadi pokok. Oh, Oh, berarti nggak ada. khair. Ro-nya nggak pakai ini. Apa Ada sukun dia? ro-nya kasroh. Khair kasroh. Kalau soal baris kan tidak ini, Sama juga. Kan tidak ini ada mengubah arti ya. ada ilah, makanya Ya, kasroh. semua Kalau itu sama. belum nyampe, Bu Susi. Iya. Di sini mah belum nyampe itu mah. Kasroh. Lupa Pak, Itu sih kalau udah saya dari Jadi sama Pak Guru. Nah, jadi sama gitu. Oh, iya. Sama ya. sama ya. Khair juga. Tuh. Kalau nanti Konteks menjadi ini. khairu, khaira, khairi itu kan karena kaitannya posisi di dalam kalimat. Iya. Saya ketika menyadari ini ya, kok bilang ketika menyadari, ya dulu sih nggak sampai ke situ mikir saya itu karena bahasa Arab Qur'ani aja saya jadi lebih sensitif terhadap kata kok begitu gitu ya. Terus memberikan pemahaman bahwa namanya orang baik itu yang nggak berubah, dia akan selalu baik. Gitu. Yang namanya kebaikan itu tidak akan berubah. Universal gitu ya namanya kebaikan dalam pengertian. Begitu juga orang baik. Itu artinya kalau kata Ustadz Abdul Somad, ciri seseorang yang sholatnya baik adalah ketika dia berjamaah dan ketika sendirian sama. Haha, saya belum bisa tuh. Saya belum bisa. Kalau jadi imam, beda itu tingkat khusyuknya kalau dengan jadi makmum. Jadi makmum dengan jadi sholat sendirian masih beda. Saya nyadari itu. Tapi kalau lagi begitu tuh ada ketika ingat-ingat nih adalah yang mengingatkan kita ya, adalah yang mengingatkan kita bahwa kebaikan itu ya sisi depan dan sisi dalamnya itu sama orang. Namanya orang yang baik tuh begitu. Gitu ya. Dari melihat dari segi bentuk Luar dalam sama. luar dalam sama, depan belakang sama, kiri kanannya sama. Itulah kata khair. Tergambar gitu loh. Artinya ya emang bahasa ini bukan kreasi manusia semata. Kalau kita sebut ya secara umum bahwa bahasa itulah bagian dari anugerah Allah. Nah, bahasa Arab adalah bagian dari hadiah Allah untuk manusia. Ya, karena namanya hadiah kan kita berikan kepada orang yang kita sayangi, kita cintai, dan namanya hadiah itu kita usahakan yang terbaik. Makanya namanya hadiah walaupun disobek-sobek tetap aja dibungkusnya rapi gitu. Padahal nanti orang yang nerima tetap aja di kadonya itu hadiahnya disobek-sobek nggak diambil. Baik itu sedikit mengaitkan dengan bentuk kata khair ibu-ibu sekalian. Kita lanjut berikutnya. Ya, ini kan maknanya beda lagi nih. Ya. Bagi masyarakat. Oke. Kan tapi boleh itu. Iya. Bagi manusia, bagi orang lain, kalau Bu Susi, bagi sesama. Bagi sesama. Nah, itu yang pertama tadi. Nah, sekarang ibu-ibu apa sekalian, ini kata yang akan kita kaji ini, berikut ini, itu seakar dengan kata khair. Ya, seakar dengan kata khair. Bagaimana cara kita Cari tiga huruf kata yang sama, Pak. Bagaimana cara kita menjelaskan? 3 huruf dasar. Nah, coba gimana ibu-ibu mengenalinya? 3 huruf dasarnya gimana? Ada apa itu Iya, ya? nggak ada ya. Itu loh, alif itu kan temenan. Alif temenan. Bagaimana bisa kita berpikir dari ya ke alif? Oh iya, itu yang temenan itu Pak, temenan. Temenan. Temenan gitu.
Terus Jadi ada ini penyakitnya, ya, Pak. ya ini gitu ya. Ini jadi khair. Nah, kemudian gitu. Nah, gitu. Nah, nanti bisa juga nih satu. Nah, Iya. gitu. Nah, dalam kaitan apa di sini, dalam kaitan ini kan, berarti apa yang baru di situ gitu. Tuh. Pak. Ada alif, gitu kan? Ada Iya. tak. Ada alif, ada tak. Ada alif, ada tak. Nah, nanti kita ketika belajar di pelajaran yang ke-20, insya Allah ya, 2 pelajaran lagi kita akan sampai. Kita akan 20-21 nanti, kita akan membahas tentang pengembangan dari 3 huruf menjadi 4, menjadi 5, menjadi 6. Tapi ini kita ambil dari mana? Apa poin penting yang ingin kita munculkan ketika kita mengaitkan dengan 3 huruf dasar yang sama? Dan kenapa kata ikhtaro ini muncul pada saat kita membahas kata khair? Itu tadi, bahwa sama-sama memiliki makna baik itu. Ya, Memilih yang baik. ya, oke ya. Coba kita baca sama-sama apa? Ikhtaro, Yakhtaru, ikhtiar, mukhtar. Mukhtar. Yang bermakna memilih. Memilih yang baik. Mukhtar, ya, mukhtar ini sifat yang bentuk pasif, ya. Sifat bermakna pasif. Insya Allah nanti pada pelajaran 23, 24, ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan membahas bentuk sifat secara khusus. Ada bentuk sifat yang bermakna aktif, seperti yang biasa kita temukan ya, seperti apa gitu, seperti pembaca yang membaca, penulis yang menulis. Ada juga bentuk sifat yang bermakna pasif. Seperti apa? Dulu kita punya ilmu apa dulu? Ada ilmu makbul, maktub gitu. Yang bermakna marhum ya, dulu ada kata marhum. Ya, bermakna pasif. Ya, maktub tertulis, marhum disayang dan sebagainya. Itu tadi kebayang lah bahwa namanya memilih itu kita pilih apa ya? Kalau kita punya kesempatan untuk memilih sesuai dengan makna khair tadi, pilihlah kebaikan itu. Atau pilihlah yang lebih baik. Syukur-syukur kita bisa memilih yang terbaik. Nah, maka kita kan dalam ajaran agama kita kita kenal namanya istikharah. Ini berkembang dari kata ini juga. Istikharah. Mirip dengan Di istiqan. bahasa Indonesia ada ikhtiar, artinya beda ya Pak Guru. Ikhtiar yang baik, cari yang terbaik. Ikhtiar. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia, ini kan artinya memilih. Kalau dalam bahasa Indonesia, akhirnya kita sering mengatakan ikhtiar itu artinya berusaha. Nah, itu artinya apa? Tetap ada makna mengusahakan yang baik, yang lebih baik, atau yang terbaik. Karena itu Islam mengajarkan kita hal-hal yang optimal. Islam mengajarkan kita hal-hal yang optimal. Itu kata ikhtar, yakhtaru, ikhtiar, mukhtar. Kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Nah, silakan dibaca sama-sama. Ikhtarallahu Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Iya. Ada yang belum terpahami? Kalau tidak, apa yang bisa dipahami, yang bisa dibagi? Allah telah memilih Muhammad sebagai nabi dan utusan. Iya. Sebagai nabi dan utusan. Nah, ini penggunaan bentuk sifatnya. Nah, al-akhyar ini juga dari kata yang sama, ini khair juga. Nah, ini bentuk jamak ya, dalam bentuk jamaknya. Baca sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin Iya, baik. Jamak. Silakan. Apa maknanya? Allahumma sholli Ya Allah, Ya Allah berikanlah
berikan. Iya. Berikanlah keberkahan Muhammad atas Muhammad Keberkahan kepada Muhammad. pada yang Muhammad terpilih. Hmm. Muhammad yang terpilih. dan Walihi keluarganya. dan keluarganya yang terpilih. Keluarganya. Apa? Dan keluarganya Keluarganya yang terpilih. baik. Baik. Oh, yang baik. Baik. Khair, khair. Oh, khair. Oh iya, Khair. Banyak. jamak ya. Ya, jamaknya. Itu. Allahumma. Oke, satu ya, kita lanjutkan, ibu-ibu. Bil Kita lanjutkan berikutnya dengan tanmiyatul mufradat yang selanjutnya. Ya'muruna bil ma'ruf. ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Kata ma'ruf ini adalah contoh lain bentuk sifah yang bermakna pasif. Nah, seperti halnya kata marhum yang sempat kita ungkap, yang sempat kita ungkit, yang sempat kita kaitkan sebelumnya. Ini kata ma'rifah ya. Sebelumnya ya, ada yang bertanya apa itu makna ma'ruf, al-amru bil ma'ruf, kebaikan-kebaikan seperti ada ma'rifah yang kita populer itu ma'rifatullah. Bentuk madinnya adalah arafa. Arafa, mudhari'nya ya'rifu. Nah, nanti dari ini lahir juga ada bahasa Indonesia. Ya. Ibu-ibu, Bapak bisa memprediksi apa bahasa Indonesia yang lahir dari kata ini? Ta'aruf bukan ya? Oke, terus apa lagi? Ta'aruf. Oke, bagus. Apa lagi? Masih ingat kalau qoro'a bentuk sifahnya ya apa? Apa, Pak? Kalau qoro'a bentuk sifahnya. Qoro'a. Ya. Atau kholaqo. Kholik. Kholik. Ya, bagus. Kholaqo, kholik. Berarti arafa. Arif. Ya, Arif. udah jadi bahasa Indonesia itu. Tuh. Arif Apa bijaksana. kata kita apa itu kalau kita bilang wah dia mah orangnya arif betul gitu. Bijaksana. Bijaksana. Dan kebijaksanaan itu dari pengetahuan. Sehingga bukan bahasa Indonesia sering kan mengatakan jangan hanya bijaksana, bijaksini juga, tapi kan artinya apa? Pengetahuan yang menyeluruh. Sehingga bisa bijaksana. Arif dan bijaksana. Arif. Arafa ya'rifu ma'rifah. Nah, ini adalah ungkapan yang ada yang mengatakan ini hadis, tapi lebih dominan, lebih aman disebut ini sebagai kata bijak. Terutama di kalangan tasawuf. Ya, tasawuf, keilmuan tasawuf, sufi. Atau dalam kalangan filsafat. Coba dibaca. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Iya. Siapa yang mengenal dirinya? Mengenal Tuhannya. Man arafa, siapa yang arafa nafsahu, mengenal dirinya. Dia telah mengenal Tuhannya. Dia akan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhannya. Apa yang dipahami? Orang yang mengenal dirinya, Ya. sesungguhnya Dia mengenal dia Tuhannya. mengenal Tuhannya. Iya. Dan ini bisa pakai kondisional ya. Ketika seseorang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Artinya tahu diri. Ya, termasuk pengetahuan tentang diri yang perlu selalu kita miliki, bahwa kita tidak memiliki apa-apa, gitu ya. Kita tidak memiliki apa-apa. Semua adalah pinjaman, semua adalah titipan yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Nah, itu artinya kan itu sudah pengenalan diri yang mengantarkan pada pengenalan kepada Tuhan. Oke, berikutnya coba ini kita contoh penggunaan untuk bentuk masdarnya.
Yajibu ala yajibu ala ala kulli kulli muslim Ma'rifatullahi ta'ala. ma'rifatullahi ta'ala. Yajibu ala kulli Yajibu ala kulli Diwajibkan mengenal Allah Ta'ala. Bagus, ada Bu Yurlis. Silakan Bu Yurlis. Wajib. Setiap muslim diwajibkan mengenal Allah Ta'ala. Allah yang maha tinggi. Gimana Bu? Setiap muslim diwajibkan mengenal Allah Ta'ala. Baik. Ada ide diwajibkan. Kira-kira dari mana itu datangnya? Yajibu. Dari mana ada makna diwajibkan? Iya. Mewajibkan. Bagus. Apa idenya sehingga berubah dari diwajibkan menjadi mewajibkan? Fi'il mudhari. Bagus. Fi'il mudhari dengan fi'il mudhari dengan awalan me dengan akhiran kan, apa ilmunya? Ajaba yajibu. Lupa. Ibu-ibu yang lain gimana? Apa ilmunya? Kalau kita memaknai diwajibkan, kira-kira bagaimana ilmunya? Diwajibkan untuk mudhari UA. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Nggak cocok. Kalau mewajibkan, apa ilmunya? Ada hamzah di depan. Ada hamzah. Apalagi ilmunya? Kalau mewajibkan, awalan me, akhiran kan. Kalau mudhari itu Ya, kalau mudhari UI. Nah, UI. gitu. Enggak kena juga itu, Bu. Enggak cocok. Kalau dari segi itu ya, kalau dari segi itu. Kecuali kalau Ibu dari mana idenya? Wah, itu mah enak aja Pak Guru ya. Selesai diskusi kalau begitu. Selesai gitu. Nah, kan kita bisa juga ya Ibu-ibu, apa yang lain kita bisa memaknainya tidak dengan makna diwajibkan, bisa juga kita pahami tidak dalam arti mewajibkan. Diwajibkan. Wajib saja kan selesai. Iya. Iya kan selesai gitu. Nggak usah pakai diwajibkan, tidak usah juga mengatakan mewajibkan, karena kalau diwajibkan itu kan beda cerita. Beda cerita apa? Kalau diwajibkan itu berarti posisi manusia tidak dalam posisi kesadarannya gitu. Dan pasif namanya kalau begitu. Jadi kan bisa maknanya apa kalau begitu? Nggak pakai mewajibkan, nggak pakai diwajibkan. Wajib aja. Wajib. Jadi gimana lengkapnya? Ya, muslim wajib. Jadi mengenal Allah Mengenal Allah. Ta'ala wajib untuk semua muslim. Iya. Untuk setiap Oke. muslim. Yang lain bagaimana? Setiap muslim muslim wajib mengenal Allah Ya, yang maha tinggi. bisa begitu ya. Setiap muslim wajib mengenal Allah Ta'ala. Allah yang maha tinggi. Mengenal Allah Ta'ala wajib bagi setiap muslim. Ya, kita lihat berikutnya ada kata ma'ruf. Ya, ada ma'ruf. Bisa bermakna terkenal. Seperti apa? Masyhur ya, mirip dengan masyhur. Bisa juga bermakna perbuatan baik seperti yang sudah kita pahami pada sesi sebelumnya. Kita lihat contoh penggunaannya. Ya. Ustadz Abdul Somad. Ya, Abdullah. Coba dibaca. Dai yang terkenal di Jakarta. Al-Ustadz Abdullah dai terkenal di Jakarta. Apa maknanya?
Ustadz Ustadz Abdullah Ustadz Allah Abdul Somad yang Baik. terkenal di Dai yang Jakarta. terbaik dai yang terkenal di Kata Jakarta. ini yang terkenal. yang bermakna tadi itu nasibnya sama dengan madi. 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 Ya, tulisannya madin, Oh ya. tapi kita bilang madi. Ini juga sama ini. Tulisannya dain, tapi kita bilangnya dai. Dai. Itu Dai. sama nasibnya. Dai. Kenapa? Sama. Itu karena kita berbahasa itu gitu ya. Berbahasa itu ya namanya bahasa kita cenderung untuk memilih yang ringan. Dain sama dengan madin. Kalau al-madi berarti sama dengan Ada. adai gitu dia. Ada. Tapi kan repot kita bilang dia seorang adai. Nah, itu tapi secara bahasa itu yang cocok gitu. Jadi dipendekin aja Pak ya langsung dia ada. Ya, dai. jadi yang itu yang berat-berat dibuang-buang. Berat-berat dibuang. Jadi kalau kemudian ibu-ibu, Bapak sekalian, kalau ditanya kepada saya, kok jadi madi Pak Guru? Itu jawaban saya. Manusia cenderung ingin yang gampang. Yang gampang. Ingin yang Kalau mengikuti aturan, ya mestinya diserahin ke sini dulu Pak. Setelah itu begini Pak. Udah damai aja. Udah apa namanya? Udah didamai. Damai kan enak jadinya. Udah langsung di pengadilan, langsung di tempat aja, nggak usah ke kantor pengadilan tersempat. Nah, ini contoh penggunaannya. Kalau tadi ma'rufnya bermakna terkenal, yang berikut ini ma'ruf bermakna perbuatan baik. Silahkan dibaca. Allah ya'murun nasu Allahu ya'murun nasa Ya. Anil munkar. Oke. Baik, apa maknanya? Allah manusia menyuruh manusia kebaikan, berbuat baik dan melarang dari keburukan. mereka perbuatan buruk. Iya, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Mohon izin ibu-ibu apa sekalian. Karena tadi maghrib kita lama, ada hujan juga. Jadi kita mulainya agak ini, kita ganti. Ini tadi yang Bu Susi sebut ya. Ta'arofa. Ta'arofa. Ini juga akan kita pelajari nanti ya pada pelajaran 22 tentang 3 yang berkembang menjadi 2, ya, 3 jadi 4, jadi 5, jadi 6. Ta'arofa, ada titik 2 di sini ya, titik 2 di madin. Ini tidak merupakan penanda domir kalau ini. Tapi tetap ya kita sebagai patokannya bahwa kalau madin awalnya A, kemudian akhirnya A, berarti kita duga domirnya adalah Dua. ta'arofa, ya ta'arofu, ta'aruf. Ta'aruf. Yang di sini memiliki makna saling. Saling apa? Saling mengenal. Saling mengenal. Atau bahasa kita lebih ringkas menjadi kenalan. Ya, kenalan. Lebih formal lagi berkenalan. Berkenalan. Coba kita lihat contoh Al-Hujurat. Ini ayat yang luar biasa ini. Nah, ini pada waktu pembukaan Piala Dunia di mana kemarin? Nah, muncul. Nah, coba kita baca ayatnya, kutipan ayatnya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini ta'arafu. Ini ta'arafu ini awalnya adalah tata'arafu. Ya ta'arafu menjadi tata'arafu menjadi tata'arafuna kemudian menjadi li ta'arafu. Banyak benar perubahannya Pak.
Ya, Iya. tapi tetap kita nggak akan kehilangan jejak kalau sudah dapat 3 huruf itu. Nah, Oh, iya. itulah mengapa kita sejak awal kita sudah membiasakan untuk menerima 3 apa? Pengikat Huruf makna, Mengikat. iya, Ah, pengingat bagi yang lupa. Lupa. yang lupa. Ada ungkapan yang belum terpahami di sana? Mana? Ya ayuhan nabi. Hai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan. Baik, silakan Bu Yurlis kembali ya, luar biasa semangat beliau. Silakan Bu Yurlis. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Dan kami menjadikan kamu apa ya? bangsa. Syu'uban. Bangsa. Dan suku. Yang lain silakan, yang lain. Iya, boleh. Menjadikan kalian bersuku-suku, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Supaya Qabail itu adalah jamak dari qabilah. Kelompok. Rombongan. Kelompok. Suku. Kabilah, kan kita bilang kabilah. Apa? Kalau dalam bahasa Indonesia apa itu? Kalau di Arab kan ada kabilah, dari kabilah mana? Kabilah Quraisy. Kabilah mana? Kabilah Zail. Suku. Suku. Nah, suku. Apa? Suku. Suku. Kalau kelompok. Su'u itu bukan suku, Pak. Kenapa? Su'uba itu bukannya suku. Bangsa. Wakoba suku juga, Pak. Kita mau ini, justru kita mau itu, kita coba mendiskusikan ini ya. Dari segi makna. Qabail itu adalah jamak dari qabilah. Kan kita udah sering itu dari kabilah. Berarti kabilah suku-suku berarti ya. Tuh, kabilah kan kita. Nabi Muhammad dari kabilah apa gitu. Quraisy. Ya. Kabilah Quraisy. Suku Quraisy juga ya. Bangsa. Nah, kabilah Quraisy bersama dengan kabilah-kabilah yang lain itu berhimpun melahirkan bangsa Arab gitu. Seperti halnya dalam bangsa Indonesia ada Sunda, ada Jawa, dan banyak lagi lainnya gitu. Itu membuat 340 juta penduduk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Tapi kita kan begini ceritanya. Kok saya dulu waktu belajar kok bersuku-suku dan berbangsa-bangsa gitu. Ya, yang benar itu mana sebenarnya ya? Pergi pulang apa pulang pergi? Pergi pulang. Baru pulang. Pergi dulu baru pulang. Itu biasanya pulang pergi ya. Tapi kan nggak apa-apa juga namanya bahasa. Iya, suka-suka. Iya. Udah kebiasaan. Padahal pergi dulu, pulang ya. Iya. Nah, ini juga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kita kemudian ya, ketika kemudian tuh mana itu ya bersuku-suku berbangsa-bangsa atau berbangsa-bangsa bersuku-suku gitu. Bersuku-suku berbangsa-bangsa. Kalau kita pakai urutan yang tadi ya, urutan tadi bangsa dulu baru suku gitu. Kami bangsa Indonesia. Nah, baru kan bangsa lalu suku-suku. Gitu. Tapi boleh juga kita berkata seperti tadi kebaliknya. Kan namanya juga suku-suku kalau berhimpun besar menjadi bangsa. Jadi bangsa. Tapi dengan catatan yang tadi bahwa kabilah itu setara dengan kabilah Quraisy itu dalam
susunan masyarakat Indonesia setara dengan Sunda, setara dengan Jawa, begitu. Tuh. Maka ketika berhimpun menjadi bangsa Indonesia, itu kalau dalam bahasa Arab disebut asy'abu gitu. Asy'abu al-Indonesi. Berarti kan ke bangsa. Syabu bangsa. Ya. Baik, itu dia ibu-ibu pas sekalian mufrodat yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita bahas yang lain ya pada sesi kajian kita yang akan datang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat, bukan hanya untuk melatih ingatan kita, bukan hanya untuk mencerdaskan diri kita, tapi pada saat yang sama supaya kita terus merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala ujian kehidupan yang kita alami dengan berbagai macam warna-warninya itu tetap akan terasa indah karena itu menjadi bagian dari sapaan Allah, dari sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Baik ibu-ibu, Bapak sekalian, jika ada pertanyaan mungkin kita bisa diskusikan sebentar. Jika tidak, maka ya, ini adalah akhir dari kebersamaan kita, bukan akhir segala-galanya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali pada kesempatannya. Amin. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya. Ini teruslah semangat, teruslah aktif, teruslah istiqomah. Tentu kenikmatan beribadah itu adalah buah dari perjuangan kita bersama. Dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu Bapak semua.